yang mengatakan bahwa mazhab yang dipakai di Indonesia ini adalah Syafi'i, sedangkan yang bukan bermazhab Syafi'i adalah bukan Ahlus Sunnah. Itu bagaimana, Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ketahui bahwasanya para imam mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan terkhusus Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka adalah berguru antara satu dengan yang lainnya, ya, dan mereka memiliki akidah yang sama dan satu. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam masalah akidah, dalam usul iman, kecuali apa yang ternukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Tapi ini satu hal. Hal yang kedua, begitu juga dalam masalah fikih. Perselisihan yang terjadi di antara imam madhab tersebut adalah perselisihan antara dalil dengan dalil, bukan perselisihan antara dalil dengan akal, bukan perselisihan antara dalil dengan perasaan. Jadi hakikatnya mereka sebenarnya memiliki satu daripada fikih yang sandarannya Al-Quran dan Sunnah, namun kemudian mereka memahaminya dengan pemahaman yang berbeda. Taib. Ada sebagian ulama memahami hadisnya ini khusus, ya, dan ini hadis yang umumnya. Sebaliknya ada ulama yang mengatakan hadis ini yang khusus, yang umumnya di sini. Saya contohkan. Di dalam mazhab kita ketahui ada dalam mazhab Syafi'iyah membaca Al-Fatihah itu merupakan wajib salat sirriyah atau salat jahriyah. Dalam mazhab Syafi'iyah ya wajib baca Al-Fatihah. Dalam mazhab yang lainnya, para ulama mereka mengatakan dalam salat jahriyah itu tidak harus membaca Al-Fatihah. Dalam salat sirriyah itu wajib membaca Al-Fatihah. Nah, apa yang menjadi perselisihan di antara mereka? Apakah perselisihan mereka satu pakai dalil, satu pakai akal? Tidak. Dua-duanya memakai dalil dari Nabi SAW. Iya. Mazhab Syafi'i mereka mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini adalah hadis yang khusus. Adapun ayat Al-Qur'an, apabila Al-Qur'an itu dibaca, maka hendaknya engkau mendengarkannya dan menyimaknya dan engkau diam. Sehingga mereka mengatakan ayatnya adalah umum. Ya, ketika Al-Quran itu dibaca, maka hendaknya kita mendengar, diam dan lain sebagainya, tidak membaca apa-apa. Ya, ini ayatnya umum. Ayat ini umum dibawa kepada yang khusus. Apa khususnya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, seseorang ketika imam sedang membaca Al-Quran, maka dia wajib mendengar. Kecuali ketika Anda harus membaca Al-Fatihah, maka boleh Anda tidak mendengar bacaannya imam karena Anda punya kewajiban sendiri, yaitu membaca Al-Fatihah. Faham di sini? Jadi dalil yang umum dibawa kepada yang khusus. Dalil yang umum dibawa kepada yang khusus. Iya. Adapun hadis Nabi SAW, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Qiraatul imam adalah bagian dari qiraahnya makmum, itu dilemahkan ya oleh para ulama Syafi'iyah, kemungkinan besar demikian. Taib. Nah, ulama yang lainnya, ya rahimani wa rahimakumullah, ulama yang lainnya mereka mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Ini adalah hadisnya umum. Adapun ayat idza quri'al Qur'an, ketika Al-Qur'an itu dibaca hendaknya engkau diam dan dengar dan engkau menyimaknya. Ini ayatnya khusus. Faham di sini? Jadi seseorang ketika dia sholat dia wajib membaca Al-Fatihah, kecuali ketika imam membaca Al-Fatihah kamu jangan baca apa-apa. Berarti bacanya cukup pada dalam sholat sirriyah saja, jangan dalam sholat jahriyah. Jadi perselisihan antara mereka adalah dalil dengan dalil. Bisa difahami? Sehingga sebenarnya hakikatnya mereka tidak sedang berselisih, karena mereka sebenarnya sama-sama memegang pegangan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah kemudian ayyuhal ikhwah, datang orang-orang di zaman sekarang, ya siapapun mereka, mungkin juga masuk di dalamnya kita. Ketika kita memahami sesuatu, ini datang dalil seperti ini, datang ayat seperti ini penjabarannya seperti ini. Oh, nggak mungkin lah seperti itu. Ini kan zamannya sudah modern. Kita kan harus melihat ini dan itu dan itu dan lain sebagainya. Sehingga hadis ini sudah mansukh karena begini. Berarti apa ini namanya? Akal. Faham? Sehingga
tentunya sangat jauh berbeda perselisihan di antara imam mazhab yang saya sebutkan tadi. Mereka berselisih antara dalil dengan dalil. Mafhum ya? Dan contoh yang seperti yang pernah saya sampaikan juga, ya, perselisihan para ulama mazhab ketika berdoa ditolak bala. Ini contohnya sudah berkali-kali saya ulangi. Ini juga mereka berselisih dalam masalah dalil. Dalilnya sama-sama dari Anas bin Malik. Dalam Imam Nawawi, dalam ulama Syafi'iyah, beliau memahami zahir hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika meminta bala dijauhkan bala, tangannya dibalik. Adapun ulama yang lain, oh enggak, Rasulullah saking tingginya mengangkat tangan, seakan-akan beliau membalikkan tangan, seakan-akan, tapi sebenarnya begini. Mafhum di sini ya? Jadi ini khilafnya bukan antara akal dengan akal, tapi dalil dengan dalil yang mereka memahaminya berbeda. Faham di sini? Sehingga bagaimana mungkin kemudian seseorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika tidak memegang madhab tertentu dari madhab yang 4, Syafi'i atau yang semisalnya. Bisa difahami di sini. Namun ya seperti yang telah saya singgung di awal tadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau memang ya sekarang contoh lah ya, sebelum teman-teman ikut pengajian, ketika duduk di sholat subuh duduknya apa? Sebelum ikut pengajian ini, tawaruk atau iftirash? Tawaruk. Duduknya tawaruk. Setelah ikut pengajian, duduknya apa? Iftirash. Nah sekarang misalnya kita ingin tanya, apa dalilnya kalian sekarang duduknya berubah menjadi iftirash? Ya Ustadz banyak berbuat seperti itu, kan begitu? Ya pokoknya di masjid-masjid ini kita lihat ikhwah-ikhwah juga seperti itu. Mafhum ya? Nah, sementara duduknya dulu kita adalah mazhab Syafi'i. Ya, oh Ustadz saya punya dalil Ustadz. Terus kamu pikir Imam Syafi'i nggak punya dalil? Hah? Imam Syafi'i juga berdalil. Jadi kita sekarang juga masih dalam maqam taklid. Ya, saya taklid lihat Ustadz saya. Nah, saudara-saudara kita muslimin, mereka ikut Imam Syafi'i. Jadi salah nggak perbuatan mereka? Salah atau enggak? Ya nggak salah. Karena dalilnya menunjukkan begini, dalilnya menunjukkan begitu. Ya makanya sekarang karena kita juga sebenarnya taklid sama ustadz kita, ya maka lebih baik kita taklid sama Syafi'i, kemudian kita seragam dengan saudara kita muslimin. Kan begitu? Kecuali kita bahas dalilnya, oh begini. Sekarang kalau kita mau jujur, kita nggak pernah membahas. Pokoknya kita sudah berubah duduk aja, lihat ustadz duduknya kayak gitu. Ikhwan semuanya duduknya kayak gitu. Ya udah saya duduk juga kayak gitu. Saya nggak mau ikut muslimin. Padahal taklid juga namanya. Bisa difahami? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada pertanyaan lagi, gimana Tad? Wala tafrid wala ifrat. Kita tidak ingin bermudah-mudahan, kita juga tidak ingin kaku. Bisa difahami ya? Baik. Tapi yang jelas lebih enak mengikuti pemahaman tempat, tapi selama dalil tadi. Ya, selama bukan haram, bukan bid'ah, bukan kesyirikan, dan tidak ada sesuatu yang menyelisih dalil. Nah itu kaidahnya. Ya, jangan sampai nanti wah pokoknya ikut masyarakat buat gini kita juga ikut. Oh nggak bisa. Ketika itu bertentangan dengan dalil, apa kata Imam Syafi'i? Ketika sudah datang dalil yang jelas yang gamblang dari Nabi SAW, maka apa? Maka tidak boleh seseorang berhujjah ini khilaf para ulama. Oh ini ada pendapat ulama, nggak bisa. Bisa difahami di sini. Namun perlu kita ketahui Imam Syafi'i rahimahullah adalah ulama yang sangat kuat berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah. Itu harus difahami. Ya, itu harus kita garis bawahi. Nah, wallahu a'lam bishawab.